Bukan hadirat-Mu Tuhan. Bahkan lebih dari semua itu, kami selalu merindukan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sangat merindukan karena itu menjadi suatu jalan dalam kehidupan kami untuk meluruskan seluruh perjalanan hidup kami, agar hari-hari hidup kami lebih berkenan kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami selalu bertambah setia lagi kepada Engkau. Biar kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Bapa kami di sorga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu menguduskan hati kami, menyucikan kami supaya kami boleh layak untuk menerima berkat-berkat surgawi lewat pemberitaan kebenaran firman-Mu. Sebab itu buat hamba-Mu yang melayani kami dengan firman-Mu, biar kiranya Tuhan tetap selalu menolong, memberikan kesehatan, kekuatan, dan pengurapan Allah Roh Kudus selalu menjadi bahagian hamba-Mu. Demikian juga kami semua yang mendengar, bukan cuma sekedar mendengar, tetapi firman-Mu selalu tertanam di dalam hati kami yang baik, sehingga semuanya itu bertumbuh dengan baik, bahkan berbuah dengan baik, bahkan berbuah lebih banyak, berguna bagi orang lain dan berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, lewat pemberitaan kebenaran firman Allah, bagi kami mengalami sakit penyakit, kami disembuhkan. Kalau kami mengalami kesusahan, kami dihiburkan. Kalau kami mengalami kelemahan, kami dikuatkan. Karena firman Allah adalah kekuatan Allah itu sendiri. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, tilik apa saja yang dapat kami berikan, tetapi kami memberikannya dengan penuh sukacita bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sambut firman Allah dan memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan pujian yang berkata, biar bumi akan berlalu.
dan saya percaya kalau kita ibadah dengan penuh sukacita senantiasa ada berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, Ibu Rohani tidak bisa datang karena kesehatannya terganggu, dan saya juga melihat banyak jemaat tidak bisa datang karena kondisi, dan saya sebenarnya juga ada kurang sehat, saudara-saudara. Ada influenza karena cuaca, tapi masih bisa bergerak. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara, kemarin kami Rukun Gideon ada kumpul uang, ada 1.600.000. Orang berbagi kepada 2 hamba Tuhan yang sakit. Yang satu dapat 1 juta, yang satu dapat 600.000. Trompet aman di sini dapat 600.000. Mengapa? Saudara, memang saya sudah kasih target 1 juta. Kemudian setelah terus bangun pun dapat tahu dia di Instagram, di WA, dia istri masuk rumah sakit. Kemudian saya kasih tahu kepada teman, orang kumpul seberapa, dan yang sedikit dikasih kepada hamba Tuhan yang di pantai Mangkalisum, tapi di pantai, di pinggir pasir di gereja, saudara-saudara, dan yang sisanya diberikan ke sini. Saudara-saudara, saya bersyukur karena walaupun kita dalam keadaan menghadapi kesulitan dan tantangan, masih boleh hidup dengan baik. Saudara boleh bilang itu ya. Saya bersyukur karena orang PT Mata tahu anggota satu biar masih lain, biar belum bisa dibagi gereja. Tapi saya bersyukur, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara, berkat Tuhan datang dan memenuhi kita semua. Boleh bilang dulu ya. Hari ini saya mau berkhotbah tentang berjalanlah seperti atau sebagai anak-anak terang dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Mari kita membaca pertama ayat Efesus 5 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu jadilah menurut Allah seperti anak-anak yang dikasihi, dan berjalanlah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita dan telah menyediakan kita sebagai persembahan dan korban bagi Allah. Tetapi percabulan dan merupakan cemaran atau keserakahan disebut saja jangan diutarakan, sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Demikian juga bukan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal itu tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang suka, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Janganlah kamu disesatkan oleh kata-kata yang bangga, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka atas peraturan beragama. Terima kasih, silakan. Saudara-saudara, saya berpikir-pikir ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang gampang dimengerti. Tetapi ingat, minggu lalu kita telah belajar tentang kehidupan sebagai manusia baru. Saudara-saudara, bagaimana kita telah belajar dengan kalimat pertama
Saudara-saudara, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini dalam ayat 17. Sebab pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini. Artinya ini walaupun bahasanya sederhana dan gampang dimengerti, tapi dikatakan dan ditegaskan. Karena hal itu, saudara-saudara, adalah hal yang penting sekali, dan itu memakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Saudara boleh bilang haleluya. Nah, ketika kita memasuki pasalnya yang kelima, saudara-saudara, kita memulai dengan berjalanlah dalam kasih. Saudara-saudara, ini saudara-saudara adalah langkah yang penting bagi kita, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, dalam ayat 8, berjalanlah dalam terang. Kemudian dalam ayat 15, berjalanlah dalam hikmat. Saudara-saudara, jadi berjalan dalam kasih, berjalan dalam terang, dan berjalan dalam hikmat. Kita akan mempelajari bersama-sama dengan bahasa yang sederhana. Dan saya percaya, saudara-saudara, kalau kita berpikir dengan benar, maka firman Allah ini ternyata adalah pelajaran bagi hidup kita. Saudara boleh bilang haleluya. Mari kita belajar bagian pertama, berjalanlah dalam kasih. Saudara-saudara, kasih itu ada 3 yang besar. Kasih Allah, kasih sesama manusia, dan kasih eros, saudara-saudara. Dan ketiga itu, saudara-saudara, kasih sama manusia dan kasih eros harus diikat dengan kasih Allah sehingga menjadi murni. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Ayat pertama, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara-saudara, ini adalah suatu permintaan, saudara-saudara. Kalau kita mau belajar bahasa Inggrisnya, therefore be imitators of God as dear children. Saudara-saudara, marilah kita menjadi imitasi dari Allah. Saudara-saudara, imitasi itu, saudara-saudara, adalah barang yang seperti asli. Boleh bilang haleluya? Mari kita menghidupkan hidup kita seperti kehendak firman Allah. Saudara-saudara, jadilah kita imitasinya Allah yang kita boleh belajar dalam firman Allah. Saudara-saudara, ini adalah hal yang luar biasa, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, ayat kedua berkata, dia bilang, dan berjalanlah di dalam kasih. Saudara-saudara, bahasa Indonesia bilang dan hiduplah dalam kasih, tapi sebenarnya yang benar berjalanlah dalam kasih. Saudara-saudara, hidup itu bahasa berjalan, itu bahasa imitasi, saudara-saudara, bukan imitasi, bahasa perumpamaan, saudara-saudara. Tetapi saya bersyukur karena saya boleh berjalan dalam hidup ini, tetapi saya diajar untuk berjalan dalam kasih. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Saudara-saudara, seluruh Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kasih Allah itu luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita belajar kitab Perjanjian Lama, bagaimana Allah datang menunjukkan kuasanya kepada orang Israel di padang gurun, saudara-saudara, sehingga ketika mendengar suara Allah, maka semua orang gemetar ketakutan. Saudara-saudara, tapi itulah perkenalan Allah kepada manusia. Saudara boleh bilang haleluya. Dan ketika mulai belajar, ternyata saudara-saudara, kalau kita mau belajar, ternyata dia memperkenalkan kehidupan yang benar kepada Israel. Dan akhirnya, saudara-saudara,
Perhatikan baik-baik, akhirnya dia datang untuk mati bagi kita semua. Sebab tidak ada cara yang lain selain dia harus memberi nyawanya untuk kehidupan kita. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kalau Tuhan cuma mau bicara keras, mau pakai langkah keras, maka gampang sekali bagi Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tidak ada cara lain, sebab dosa itu membuat manusia mati. Saudara-saudara, kita telah belajar, saudara-saudara, mati di dalam Tuhan, saudara-saudara, mati di luar Tuhan, saudara-saudara. Itu dosa, saudara-saudara. Mati rohani pertama kali ketika kita hidup di dalam dosa. Mari kita membaca, saudara-saudara. Pasal 2 ayat 1. Efesus pasal 2 ayat 1. Karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Itu artinya mati rohani. Ketika kita belum mengenal kebenaran, maka kita mati rohani. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, ada beberapa mati saya sudah jelaskan. Mati rohani, mati jasmania, putus nafas, dan mati kekal. Mari kita berpikir dengan jelas bahwa Alkitab kita mengajarkan hal-hal yang indah. Boleh bilang amin? Nah, mari kita membaca pasal 5 ini. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang dikasihi. Saudara-saudara, ketika kita telah percaya dan kita dihidupkan kembali, maka kita harus menjadi penurut Allah. Mari nanti orang belajar kalau orang yang tidak hidup menurut Allah, menurut hukum Allah, seperti anak-anak yang kasih, dan berjalanlah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita. Bukan cuma kamu, mengasihi kita, orang semua. Boleh bilang haleluya? Bukan cuma kamu adalah orang ketiga jamaah. Orang enggak. Jadi Kristus juga telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudara, kalau Tuhan cuma mau berpikir pendek, saudara-saudara, bukan saya pakai bahasa manusia. Kalau Tuhan cuma mau potong kompas, maka gampang. Tetapi Tuhan menjalankan misinya dengan memakai putranya yang tunggal. Bayangkan dia dari surga turun menjadi manusia dan bahkan rela mati untuk kita semua. Boleh bilang haleluya? Sebab apa? Karena kematian rohani, saudara, hanya bisa disembuhkan dengan kematian Yesus, supaya ketika dia mati, dia turun dan mengangkat kita menjadi hidup kembali. Saudara boleh bilang haleluya? Itu namanya penebusan. Penebusan artinya, saudara, penebusan artinya kalau orang utang 100, orang mesti bayar 100. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Kalau orang utang 1 juta, orang mesti bayar 1 juta. Kalau orang utang 1 dunia, orang mesti bayar 1 dunia. Dan harga nyawa lebih dari dunia ini. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena dia datang, karena hidupnya lebih mahal dari segala sesuatu, dan untuk itulah dia datang dan mati untuk kita. Saudara boleh bilang haleluya? Mari kita membayangkan, menggambarkan kalau kita hidup dalam kondisi kita sebelum kita mengenal Tuhan. Kita hidup seenaknya, orang tak sontong tadi kita pela besar istilah. Saudara, kita boleh ngomong seenaknya.
saudara-saudara, dan macam-macam. Tetapi saudara-saudara ingat baik-baik, itu saudara-saudara adalah masa lalu di mana kita belum mengenal kebenaran. Itulah sebabnya mari kita berjalan sesuai sebagai anak-anak terang. Ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana yang patut bagi orang-orang kudus. Saudara-saudara, percabulan itu, saudara-saudara, ada bahasa-bahasa yang jelek di dalam masyarakat dan rupa-rupa kecemaran. Saudara-saudara, itu memaki itu bermacam-macam kecemaran ada di situ. Saudara boleh bilang amin? Itu bahasa luar biasa, saudara-saudara. Kalau orang mengerti dia punya bahasa. Saya pernah mendengar seorang dari seorang utara, dia bilang, karena dia punya bahasa dalam. Saudara-saudara, jadi mari kita berpikir dengan benar. Ternyata bahasa-bahasa itu memang telah Tuhan suruh orang berhenti. Saudara boleh bilang haleluya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Ngomong saja jangan. Saudara-saudara, sehingga saudara-saudara terus terang saja, saya sudah berulang-ulang bilang, saya bukan tidak tahu itu bahasa-bahasa itu. Kita tahu dari saya hidup dalam dunia dulu, semua yang omongan-omongan yang begitu pernah diucapkan. Tapi sekarang sedang ngomong saja terbatas. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Sebagaimana yang patut bagi orang-orang kudus. Ingat baik-baik saudara, kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Tuhan telah mengampuni dosa kita. Dan ketika Tuhan mengampuni dosa kita, marilah kita hidup dalam pengampunan dosa itu. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena benar-benar saya mengalaminya, saya merasakannya, dan saya melihat dalam hidup ini bahwa saya boleh berjalan dalam kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal itu tidak pantas. Sebaliknya ucapkan syukur. Boleh bilang haleluya? Dosa yang luar biasa dalam dunia ini adalah bicara. Saudara boleh baca dalam kitab Yakub, saudara-saudara, kalau api itu masih kecil, saudara-saudara, maka dia dipakai untuk masak dan lain-lain kebutuhan. Tetapi kalau api itu sebesar, dia bisa bakar rumah, bahkan bisa bakar hutan dan bisa bakar kota. Saudara boleh lihat bagaimana ada rumah-rumah yang berdempetan terbakar di Jakarta, maka anguslah atau kompleks. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Ingat baik-baik saudara-saudara, api itu kalau kecil masih lumayan, masih boleh dipergunakan. Tetapi kalau sebesar seperti lidah, kalau orangnya nak jaga, Tuhan ada beri orang pilih mulut ini, lidah ini untuk dipakai secukupnya, jangan dipakai seenaknya. Saudara-saudara, itulah sebabnya saudara-saudara, saya bersyukur Tuhan memang memberi kepada kita hal yang penting sekali. Coba saudara bayangkan kalau orang tidak punya lidah. Orang mau bicara apa pertama? Orang cuma mau baku pakai cuma baku segala. Nah mungkin toh. Atau kalau dia ada mobile belakang, orang mau musik Korea dan macam-macam. Itu gunanya bahan atau alat yang Tuhan beri kepada kita. Tetapi kalau orang salah pakai, dia akan menjadi sumber peperangan. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara,
dia akan jadi sumber peperangan. Tahukah saudara, perang dunia kedua itu digerakkan oleh Hitler dengan memakai alat-alat perang yang utama adalah propaganda. Propaganda adalah cara membakar semangat dan menumbuhkan antipati kepada musuhnya dan berusaha membunuh mereka dan macam-macam, saudara-saudara. Dan itu dari kata-kata. Boleh bilang haleluya? Mari kita belajar dengan baik. Ayat 5. Karena itu ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Ia yang adalah seorang penyembah berhala, saudara-saudara, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus adalah Allah atau Allah. Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah, kalau saya sekali lagi ulang, ini meniadakan ajaran sekali selamat tak selamat? Marilah kita menjaga kekudusan hidup kita supaya kita boleh hidup dengan baik dan menjadi berkat. Boleh bilang haleluya? Coba kalau orang mulut orang tidak jaga. Coba kalau orang tindakan hidup orang tidak jaga. Coba kalau orang cuma sembarangan bergaul. Saudara-saudara, coba kalau orang cuma sembarangan bertindak, mau jadi apa orang? Ingat baik-baik, saudara-saudara. Itulah sebabnya Alkitab ini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Tetapi mari kita mempelajarinya sebagian demi sebagian, dan dengan demikian kita boleh menjadi orang yang baik. Boleh bilang haleluya? Kalau orang cuma mau ingat-ingat kelakuan dulu, maka puji Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi saya bilang puji Tuhan karena Tuhan telah mengubah kita dengan firman-Nya dan menjadikan kita baru. Ayat 6. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Ada banyak cara orang bicara, saudara-saudara, tetapi kosong, saudara-saudara. Dan kosong itu membuat orang terjebak pada hal-hal yang tidak benar. Ini yang dikatakan, jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, saudara-saudara. Misalnya yang tangan. Coba. Itu kosong toh. Tetapi coba diterapkan. Itu sabang tangan. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Ini cuma sebagai contoh, begitu banyak bahasa yang menyesatkan kita. Tetapi marilah, saudara-saudara, jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu jangan berkawan dengan mereka. Boleh bilang haleluya? Kalaupun orang harus bekerja bersama-sama, jadilah terang kepada mereka. Bagaimanapun juga orang mesti bekerja, mencari nafkah dan hidup di tengah-tengah mereka. Nah, pintar-pintarlah, saudara-saudara, seperti domba di antara serigala. Alkitab berkata demikian, saudara-saudara. Pintar-pintar, saudara-saudara, sehingga saudara-saudara kita boleh menjadi berkat, bukan diseret menjadi berdosa seperti mereka. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, luar biasa ini. Jadi ini bahasa yang sederhana, saudara-saudara, bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Dan ini adalah hidup kita sehari-hari, bukan orang hidup di luar kita, tapi hidup kita sehari-hari. Mari saya membaca bagian yang berikut. Bagian berikut ayat 8 sampai ayat 21. Saudara-saudara, ayat 8 sampai ayat 14, dia berkata, berjalanlah di dalam terang. Kalau kita berjalan dalam kasih, sekarang kita berjalan dalam terang. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya?
membaca ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Alkitab berkata memang dulu kita hidup dalam gelap. Tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu berjalanlah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara, kalau dikatakan berjalan dalam kasih, maka sekarang berjalan dalam terang. Saudara-saudara, berjalanlah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara, kita punya tamang-tamang di kampung. Tamang-tamang. Dia orang bilang susah banget cerita dengan. Tapi saya tetap teman. Mengapa? Kenapa? Mana sopan kita? Bukan artinya apa? Tapi kita bicara hidup super berbeda. Kalau dulu orang memakai, kita memakai lebih keras. Kalau orang di jalan menyanyi. Oh, kita lihat menyanyi, kita bersuara bagus. Main gitar, main musik, keroncong segala macam, kita main. Terus saudara rame-rame, ada uang, beli ini, potong anjing macam-macam. Dan rame-rame. Itu cara hidup manusia lama. Tetapi sekarang, saudara, saya telah berbeda dengan mereka. Boleh bilang haleluya? Nah, mari saudara-saudara, saya membaca ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu berjalanlah sebagai anak terang. Karena buah roh adalah dalam semua kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Kita mesti menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita berjalan tanpa berpikir. Sota sontong iyo sakit. Terus sota salah iyo botek salah kita. Itulah sebabnya kita harus selalu berusaha. Ada DP istilah untuk mengingat saudara-saudara apa yang kita kerjakan setiap hari. Saudara boleh bilang haleluya? Coba orang berpikir. Misalnya seorang suami karena tak salah bicara pada istri, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, istri karena ketika yang lebih lemah biasanya lebih tenang, saudara-saudara. Dan suami nanti setelah sok tenang, yuk kita salah bicara. Boleh bilang haleluya? Tetapi ingat saudara-saudara, kalau orang berjalan di dalam terang, saudara-saudara, kalau orang berjalan dalam terang, sebelum kita melakukan lagi, kita dulu pernah salah bicara, maka kita sudah punya terang firman Allah untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama. Boleh bilang amin? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu berjalanlah sebagai anak terang. Karena buah roh adalah semua kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari dengan tenang kita berpikir. Saudara-saudara, evaluasi. Saudara, kita selalu mengevaluasi hasil-hasil kehidupan kita. Kalau orang mau tidur, saudara-saudara, orang berpikir, ya kita ada kerja apa tadi? Apa betul atau tidak? Kita ada bicara apa tadi? Apa betul atau tidak? Kita ada ambil hasil apa tadi? Apa betul atau tidak? Evaluasi, saudara-saudara. Dan ketika tidur itulah mau tidur, orang berpikir akan hal yang telah orang kerjakan. Dan kalau orang salah, nah besok kita mesti bikin begini karena kita salah. Saudara boleh bilang haleluya? Loh, boleh bilang amin? Ini baik-baik saudara-saudara. Itulah cara hidup. Jangan tidur asal tidur dong, pagi lagi bangun lagi, tabrak sana tabrak sini. Saudara-saudara mau jadi apa orang?
Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan hal yang sangat praktis dalam hidup, yakni marilah kita berjalan dalam terang. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dia berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, karena Kristus akan memberimu terang. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, kita berjalan di dalam terang. Karena saudara-saudara, ketika kita berjalan dalam terang, maka kita tidak gampang tersuntuk. Saudara-saudara, saya ingat malam-malam, coba kalau tidak ada lampu, maka orang mesti berjalan raba-raba. Kalau ada orang di belakang, kalau orang masuk, dia masuk. Boleh bilang haleluya. Tetapi kalau orang ada terang, senter atau lampu atau apa, kalau sekarang senter, kalau dulu lampu, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Dulu semacam lilin atau kandil, saudara-saudara. Dan itu mesti dijaga supaya tidak mati kalau kena angin, saudara-saudara. Nah, perhatikan baik-baik, kalau orang berjalan dalam terang, orang tahu, oh ini ada duri, ini ada PC, ini ada kotoran, ada lain-lain, jangan diinjak. Boleh bilang amin? Ingat baik-baik saudara-saudara, itulah sebabnya marilah kita berjalan di dalam terang. Saya membaca bagian yang ke-14, ayat 14. Itulah sebabnya dia berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, karena Kristus akan memberimu terang. Saudara-saudara, itulah sebabnya bangun kita yang tidur. Boleh bilang haleluya? Bangkitlah dari antara orang mati, saudara-saudara, karena Kristus akan memberimu terang. Saudara-saudara, dengan demikian hidup kita menjadi berkat. Boleh bilang haleluya? Dan bagian yang ketiga, saudara-saudara, adalah berjalan di dalam hikmat. Saudara-saudara, kalau kita berjalan dalam kasih, kita berjalan dalam terang. Sekarang kita berjalan dalam hikmat. Bagaimana caranya? Saudara-saudara, Tuhan memberi Paulus bicara. Ada saatnya Paulus bicara seperti bagian-bagian pertama di Efesus ini, ada bahasa yang sukar dipahami, saudara-saudara, sehingga orang-orang yang tidak mengertinya memutarbalikannya menjadi kebinasaan bagi mereka. Tetapi ada saat-saatnya dia bicara dengan bahasa yang sederhana seperti sekarang ini. Saudara-saudara, mari kita berjalan dalam hikmat. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk anggur, oleh karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, ayat 15 bukan 18. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saudara-saudara, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang bebal itu, saudara-saudara, orang yang so pernah jatuh dan salah, dia diulang. Itu bebal. So tahu-tahu salah, dia diulang. Saudara-saudara, kalau orang begitu seperti itu, aduh kasihan. Boleh bilang haleluya? Sebagai contoh, ketika dulu saya suka minum, maka saudara-saudara, atau merokok dan lain-lain, saya tahu itu menghabiskan uang.
Tetapi karena pikiran bebal, maka selalu diulang-ulang lagi. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, minum itu cuma senang sementara kepada saya. Buat istri anak-anak tidak. Merokok juga cuma begitu, saudara. Cuma senang sementara bagi saya. Istri anak-anak tidak. Saudara, hendaklah kita menjadi orang berhikmat. Boleh bilang amin? Supaya berkat yang Tuhan beri bagi kita menjadi berkat bagi semua keluarga kita. Jangan cuma dipakai sendiri, saudara. Itulah yang Tuhan mau, saudara-saudara. Mari kita membaca. Karena itu perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang babal, tetapi seperti orang arif. Boleh bilang haleluya? Ada cerita bagaimana Nabal itu bebal, dan bagaimana istrinya arif. Saudara, ada cerita di Alkitab begitu banyak, saudara-saudara, dan begitu banyak mengungkapkan kebenaran-kebenaran. Orang bebal itu bukan berarti miskin. Tidak banyak orang bebal yang kaya raya, saudara. Tetapi hidupnya cuma putar-putar ke situ, dan saudara-saudara dia akhirnya mati dengan itu, saudara. Tetapi mari kita menjadi orang yang arif, saudara. Dan tebuslah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, pergunakanlah di bahasa hari-hari, pergunakanlah waktu yang ada. Tapi bahasa yang benar, dan tebuslah waktu yang ada. Saudara-saudara, waktu adalah uang, sebagai contoh. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau itu adalah kebenaran yang umum, waktu adalah uang, maka kita berusaha supaya setiap hari kita boleh menghasilkan uang untuk keluarga. Saudara boleh bilang haleluya? Jangan dipakai waktu untuk santai-santai, tidur-tidur dan macam-macam, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, kalau waktu adalah uang, maka orang harus berusaha supaya orang mendapatkan uang dari waktu. Sebab kalau malam mau tidur, orang bekerja apalagi? Boleh bilang amin? Saudara-saudara, itu adalah bahagian yang luar biasa yang dalam hidup kita, dan saudara, seperti sudah biasa, tapi itu adalah bagian yang luar biasa. Itulah sebabnya bersyukur kalau Tuhan memberi kita kesempatan untuk bekerja, dan kalau Tuhan memberi kita jalan untuk mencari, kita bersyukur, dan saudara, karena itu adalah berkat Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Dan tebuslah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kita diajar untuk rajin menebus waktu, tetapi juga diajar untuk berhikmat. Sebab itu, saudara-saudara, jangan kamu bodoh, artinya jadi pintar, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Kehendak Tuhan sebenarnya gampang, saudara. Tetapi bagaimana menerapkannya, saudara, ini luar biasa. Saudara boleh bilang haleluya? Dalam hidup ini kita harus kasih mengasihi. Dalam hidup ini kita harus berhikmat untuk bisa mencari. Dalam hidup ini kita harus berpikiran positif dan hari-hari yang baik, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara, hidup ini luar biasa, saudara. Jangan ada orang menganggap hidup ini biasa-biasa saja. Tetapi marilah kita setiap hari, dan saudara, jangan jadi bodoh, tetapi setiap hari kita mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Boleh bilang haleluya? Ayat 18. Dan jangan kamu
mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini sudah beberapa kali ada di bagian yang lain juga disebutkan. Saudara-saudara, orang yang mabuk itu dipengaruhi oleh alkohol sehingga dia punya cara berpikir, cara bicara aneh-aneh. Saudara-saudara, ada sudut bertolak belakang sama besar. Maka hendaklah kita penuh Roh Kudus. Boleh bilang haleluya? Karena orang yang penuh Roh Kudus, maka hidupnya bertolak belakang dengan orang yang mabuk anggur. Saudara-saudara, kalau orang mabuk, saudara-saudara, hal-hal yang tidak benar menjadi benar, dan hal-hal yang biasa, yang luar biasa menjadi biasa, saudara, dan hal-hal yang aneh-aneh orang anggap tenang-tenang, saudara. Tetapi marilah kita penuh dengan Roh Kudus. Saudara boleh bilang haleluya? Apa arti penuh Roh Kudus? Penuh Roh Kudus artinya orang yang dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Apa arti mabuk anggur? Orang yang mabuk anggur artinya dikuasai oleh anggur itu, saudara-saudara. Dan mana yang benar, saudara-saudara? Sudah pasti kalau orang mau pikir yang benar, dengan rendah hati kita berkata bahwa kita harus hidup penuh Roh Kudus. Karena ketika dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita tenang, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi kesaksian yang indah di tengah-tengah dunia ini. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Haleluya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Orang rupanya ada bermain, tapi sambil bermain sambil badengan, saudara. Walaupun sedikit, tapi orang badengan. Saya bersyukur karena cucu saya suka datang beribadah, dan walaupun dia terkungkung dengan keadaan, dia tidak gampang. Di rumah saudara ada tangga. Kalau di TP tampak di Lopakna sana, dia keluar sepeda di jalan, karena di jalan sepi sekali dan boleh kemana-mana. Tapi kalau di rumah cuma pakai ada halaman di sebelah kosong. Nah, cuma sampai begitu. Tapi saudara-saudara, saya bersyukur karena anak. Janganlah larang anak-anak datang kepada Tuhan, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Boleh bilang haleluya? Saya bersyukur karena ada orang tua yang membawa anak-anak. Saya bersyukur. Tadi kita ada ketemu mereka, saudara, dan saya bersyukur karena ada yang datang. Ingat baik-baik, walaupun sedikit, tetapi ketika saudara membiasakan mereka datang, saudara, mereka selalu ingat akan firman Allah. Boleh bilang haleluya? Dan janganlah berkata seorang pada yang lain, dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam Mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah dengan segenap hati, saudara-saudara. Dia berbahasa Inggris, dia bilang apa, saudara-saudara? Dia berbahasa Inggris, speaking to one another in psalms. Bicara kepada seorang yang lain dengan mazmur, and hymns, dan puji-pujian, dan spiritual song, dan lagu rohani, singing and making melody in your heart to the Lord. Menyanyi dan mengadakan, membuat, making melody artinya membuat lagu-lagu atau nada-nada yang indah dalam hati kita kepada Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kalau kita mempunyai hidup dengan baik, maka kita selalu mengucap syukur. Itulah making melody. Boleh bilang haleluya? Kalau orang hidup dengan baik, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, orang selalu mengucap syukur. Ada bahasa yang indah, ada
tidak bisa kita jelaskan, tetapi keluar dalam hati kita, kita memuliakan Allah dengan making melodi itu. Saudara boleh bilang amin? Boleh bilang amin? Misalnya ketika orang menghadapi tantangan, orang percaya menyanyi, orang tidak percaya berusaha untuk macam-macam, tapi orang percaya menyanyi. Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Ini bedanya, saudara. Ingat baik-baik, orang yang setia menyanyi, saudara, dia making melodi dalam hidupnya, mengerjakan melodi-melodi. Dan saudara, kalau saudara tahu main gitar, maka kita main melodi. Dan saudara, itu membuat hati kita tenang. Saya bersyukur kepada Tuhan karena, dan saudara, apa yang Tuhan ajar ini sungguh luar biasa. Saya membaca ayat 20 dan 21. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus. Boleh bilang haleluya? Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu kepada Allah. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Allah. Saudara-saudara, mari kita jangan merasa diri lebih dari orang lain. Ini hal yang luar biasa. Boleh bilang haleluya? Mari kalau orang datang dengan merendahkan diri, dan saudara, maka kita bersyukur. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi. Siapa sesnya masuk gereja? Kita pasti lia-lia dia. Dengan kata lain, dia tidak mau merendahkan diri. Kalau dia datang, kita PHP jadi bego. Tetapi kalau dia mau merendahkan diri, dia datang merendahkan diri depan Tuhan, dan akhirnya dia bisa melupakan apa yang pernah terjadi. Boleh bilang haleluya? Jadi orang yang rendah hatinya adalah pewaris kerajaan surga. Boleh bilang amin? Bukan rendah diri atau rendah hati membuat orang berharga diri. Tidak, saudara-saudara. Tetapi rendah hati, saudara-saudara, membuat orang bebas kemana-mana, dan apalagi tidak dalam beribadah. Saudara-saudara, saya bersyukur karena Alkitab kita mengajar kepada kita banyak hal yang penting, banyak hal yang praktis dalam hidup ini, sehingga kita boleh lebih bebas beribadah kepada Tuhan. Boleh bilang haleluya? Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Kalau ada yang salah, tidak ada orang yang pernah benar 100%. Saya pun bisa salah. Tetapi ingat, di situ ada salib Tuhan yang bisa kita menjadi patokan bagi kita, dan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Boleh bilang amin? Mari kita bangkit berdiri. Yesus saja tolong dalam segala susah. Yeah.
harus menjadi pikulan dan beban dalam hidup kita. Tetapi ada hal-hal yang memang tidak mampu kita hadapi. Itulah sebabnya jadilah orang berhikmat. Kalau orang tidak mampu hadapi, kalau orang tidak mampu hadapi kemarahan dalam hati kita, kalau orang tidak mampu menghadapi cobaan dan godaan, maka Yesus sanggup menolong kita. Haleluya. Dia telah memperdengarkan firman-Nya dan kita boleh berjalan dalam hidup kita. Kita masih sekali lagi dan saya mengundang seseorang datang berdoa. Yesus saja. Dalam nama Yesus, haleluya.